Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Milahi Afwan dari Cirebon, Barokah Guru Ngaji dari Tangerang, Pedagang Siti dari Probolinggo, Alvero Nur dari Gunung Kawi, Deng Deng Mat dari Kota Tape, Kedai YouTuber dari Pontianak, Aris Project dari Nias, Astra Jingga dari Sawah Wetan, Martin Kocu dari Sorong, Muhammad Sofian dari Malaysia, dan buat teman-teman semua yang Mimin belum sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Warning to 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari seorang pria miskin serta tangguh bernama Pama telah membakar sertifikat dan mendali kemenangannya untuk menyalakan api jenazah ayah tercinta. Di samping itu Pama meminta bantuan kepada seorang yang kaya raya yaitu Sarpans untuk memberi makan ibunya. Sarpans kemudian menyerahkan Pama di tangan Baji untuk bekerja. Namun di saat itu Pama malah membunuh saudara laki-lakinya Baji yaitu Jaga, di mana ia akan membalaskan dendam atas kematian sang ayah secara perlahan-lahan. Seketika Baji langsung memerintahkan satu anak buahnya untuk membunuh Pama yang berani-beraninya mengusik keluarganya. Tetapi Pama selamat. Di samping itu putranya Jaga yaitu Sinda mulai mencari Pama dan meminta bantuan kepada Perdana Menteri. Seketika Sinda langsung menyekap putri menteri karena tidak ingin membantunya sama sekali. Namun tanpa sepengetahuan orang-orang Baiji telah tewas dibunuh oleh Pama. Yang akhirnya salah satu anak buah Baiji memberikan uang kepada Pama agar menghentikan balas dendamnya tersebut. Namun di sisi lain, Pama telah dibayar sangat mahal oleh Perdana Menteri untuk membunuh Sinda yaitu anaknya Baiji. Yang mana Perdana Menteri tersebut ingin membalaskan dendam atas apa yang telah diderita oleh putri tercintanya. Sementara itu, ada seorang pria yang dibayar mahal untuk membunuh Pama serta Sinda yaitu Geja. Geja akhirnya membunuh Sinda lalu menjebloskan Pama ke dalam penjara karena telah membunuh Baiji. Namun Geja dipenjara juga karena keluarga Sinda tidak terima atas kematian Sinda yang menjadi harapan satu-satunya penerus Baiji. Ketika di penjara, Geja diperlakukan dengan sangat aneh oleh para polisi atas perintah saudara-saudaranya Baiji. क्यों रेडियो कड़ा गेजे दे दंदियां वड़दा Yang mana di saat itu dalam keadaan tangan terborgol, Geja harus melawan beberapa napi yang tangguh dan juga gagah perkasa, di mana mereka semua diperintahkan untuk membunuh Geja sebagai balas dendam atas kematiannya Baiji dan juga putra Sinda. Terlihat Geja telah membantai para napi yang berani ingin melawannya, di mana Geja adalah orang yang sangat tangguh dan sangat sensitif terhadap orang yang mencoba ingin mengusiknya. Lalu tidak segan-segan langsung membunuhnya. Di samping itu, pamannya Sinda sudah menanti kedatangannya Geja yang ingin ia habisi hingga tewas. Yang mana Geja sudah sangat berani sekali membunuh dua orang keluarganya yang sangat berarti. Di sisi lain, sebuah geng bernama Bamakat sedang mengincar Geja. Mereka semua ingin membantu Gela untuk membunuh Geja yang sudah membunuh orang terpercaya mereka yaitu Sinda dan ayahnya. Sementara itu Pama yang berada di dalam penjara, mereka khawatir dengan geng Bamakat yang ingin melawan Geja. Karena teman-temannya mengatakan bahwa Geja pernah membunuh orang dengan sangat kejam dengan menggunakan sebuah kampaknya. Karena itu Geja sangat ditakuti oleh orang-orang di desanya tersebut dan tidak ingin membuat masalah dengan Geja. Beberapa tahun yang lalu, Geja sebenarnya bukanlah orang yang pendendam dan tidak brutal seperti saat ini. Yang mana Geja memiliki kehidupan yang indah serta penuh dengan kegembiraan bersama sang kekasih yaitu Rauna. Geja dan Rauna saling jatuh cinta, di mana mereka mempunyai keinginan ingin hidup bersama dan menikah dan menjalin kehidupan yang bahagia. Namun ayahnya Rauna yaitu Gurdial tidak menyetujui hubungan mereka. Gurdial memandang Geja sebagai orang yang miskin yang nantinya akan membuat putrinya menjadi melarat setelah menikah dengan Geja.
Sementara itu, Grudial adalah orang yang paling kaya di desa tersebut dan sering disebut juga sebagai seorang mafia di kampung itu karena kekejamannya. Pada suatu hari, Grudial mendatangi kediaman Geja bersama sang anak buahnya, lalu menemui ayahnya Geja. Di saat itu, Grudial mengatakan bahwa ia tidak menyetujui percintaan putrinya dengan Geja, karena Geja tidak memiliki harta benda apapun yang kemudian membuat hidup putrinya dapat tercukupi. Grudial kemudian mengancam ayahnya Geja ingin membunuh semua keluarganya jikalau Geja berani menikah dengan putri tercintanya. Seketika ayah Geja terdiam ketakutan akan ancaman tersebut yang seharusnya tidak akan pernah terjadi. Yang akhirnya ayah Geja terpaksa melarang Geja untuk berhubungan dengan putri Grudial, yaitu Rauna. Seiring berjalannya waktu, ayah Geja tidak dapat melarang percintaan Geja dengan Rauna, yang akhirnya mereka berdua pindah ke kota secara diam-diam lalu menikah di sana tanpa sepengetahuan ayahnya Rauna, yaitu Grudial. Dikarenakan di waktu itu Rauna memohon kepada sang ayah Geja untuk merestui hubungannya. Dan hampir saja Rauna bunuh diri karena frustasi, di mana tidak ada satupun orang yang merestui hubungan mereka berdua. Beberapa minggu kemudian setelah menikah, Geja dan Rauna mengunjungi keluarganya Geja di desa untuk melihat keadaan keluarganya. Seketika saja Rauna berteriak sangat histeris setelah melihat sang ayah, ibu serta adik perempuan Geja telah tewas dan digantung. Yang ternyata keluarga Geja telah dibunuh oleh Grudial setelah mendengar bahwa Geja dan Rauna menikah secara diam-diam. Tiba-tiba saja Geja dan Rauna dihajar oleh Grudial beserta anak buahnya yang sudah menunggu kedatangan mereka. Grudial kemudian menembakkan mereka berdua tanpa ada rasa belas kasihan apapun dan tidak menganggap Rauna sebagai putri tercintanya lagi. Terlihat Geja dan Rauna terkapar tidak berdaya karena peluru sudah mengenai tubuh mereka. Geja padahal berharap ingin hidup bahagia bersama dengan Rauna, dan tak lama kemudian Rauna tewas di hadapan Geja langsung dengan sangat mengenaskan. Setelah peristiwa kematian keluarga dan istri tercintanya itu, Geja akhirnya selamat, di mana ia masih hidup karena ada seseorang yang telah melarikannya ke rumah sakit. पर गेजा बच गया. Setelah sembuh, Geja kemudian bangkit kembali dari keterpurukannya karena keluarga dan kekasihnya telah tewas dibunuh oleh orang yang tidak memiliki perasaan, yaitu Grudial. Kini Geja mempunyai dendam yang sangat mendalam dan ingin sekali membunuh Grudial agar dendamnya terbayarkan. Di dalam penjara, Pama telah menghabiskan waktu dengan sangat membosankan. Pada suatu hari Geja telah membunuh salah satu napi bernama Jora yang terkenal selalu memukulinya. Di mana di waktu itu Pama telah melilit lehernya hingga tewas ketika sedang mandi. Pama tidak akan pernah membiarkannya di dalam penjara terdapat napi yang berlagak jago dan selalu menindas napi yang lainnya. Keesokan harinya Pama menemui Geja yang ditahan di sel paling dalam di penjara tersebut, yang mana sebelumnya Pama menyogok seseorang polisi mata duitan dengan memberikan cincin emasnya. Di saat itu Pama ingin meminta bantuan kepada Geja karena ia ingin membalaskan dendam terhadap seseorang. Pama kemudian mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kalau ayah, ibu serta kekasihnya sudah tewas. Dan kini kedatangannya ingin meminta Geja untuk bekerja sama untuk keluar dari penjara tersebut, lalu kemudian membalaskan dendam semua dendam-dendam yang mereka miliki. Namun tiba-tiba saja Geja mencekik leher Pama karena ia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Dan setelah itu Pama memutuskan untuk pergi ke selnya kembali karena ketakutan dan Geja tidak mau diajak bekerja sama. Ketika makan, semua para napi menatap Geja dengan pandangan yang sangat mengerikan. Di saat itu Geja mendapat kebebasan untuk bergabung makan bersama napi yang lainnya. Terlihat para napi itu tidak menyukai akan kehadiran Geja di tempat makan tersebut, termasuk geng Bamakat. Di saat Geja hendak mengambil makan, tiba-tiba Geja diserang oleh salah satu napi yang sudah memendam rasa kesal terhadap Geja. Terlihat sebagian napi pun ikut serta dalam perkelahian tersebut, di mana mereka ingin membunuh Geja. Namun dengan ketangguhan Geja dapat mengalahkan napi-napi yang mencoba melawan dirinya. Di samping itu salah seorang geng Bamakat mengambil kesempatan untuk membunuh Geja. Mereka telah menyiapkan senjata mereka untuk membunuh Geja
karena telah membunuh orang yang sudah menjadi panutan mereka, yaitu Sinda dan ayahnya. Di saat itu mereka kalah karena Geja masih merasa kuat dan juga sangat tangguh, yang membuat mereka semua kewalahan. Tak lama kemudian para polisi pun dengan cepat melerai perkelahian tersebut lalu memasukkan Geja kembali ke selnya. Di samping itu Pama dimasukkan ke dalam sel yang berdekatan dengan Geja, di mana Seti telah meletakkan sebuah sendok yang berlumuran darah agar Pama dimasukkan ke dalam sel yang sama seperti Geja. Keesokan harinya Pama terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut. Geja telah bermimpi. Geja ingin menebas kepalanya Pama seperti Sinda pada waktu itu. Pama kemudian melihat kesal di depannya yang ternyata Geja sedang berdiri sembari menatap Pama dengan pandangan yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian Pama dijenguk oleh ibunya yang sudah tua dan tidak memiliki siapapun lagi selain Pama. Ibunya Pama kemudian mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan Pama yang kini dijebloskan ke dalam penjara. Yang mana di waktu itu ayahnya Pama menginginkan Pama menjadi seorang perwira polisi. Namun semuanya berubah seketika karena Pama telah membunuh seseorang yang sangat disegani oleh para penduduk desa. Sementara itu Pama merasa menyesal sekali karena ia tidak tega melihat ibunya merasa tersiksa saat ini. Di sisi lain, saudara laki-lakinya Sinda berada di sebuah bangunan tua. Di saat itu saudara laki-lakinya Sinda telah mengelabui menteri, di mana ia mempertemukannya dengan Kala, si bandar narkoboy yang ternyata menteri adalah pengguna narkoboy serta telah menilep uang negara untuk membeli narkoboy tersebut. Maksud semua itu karena saudara laki-lakinya Sinda ingin membalaskan dendam atas kematian Sinda yang telah dibunuh oleh orang bayaran menteri. Saudara laki-lakinya Sinda kemudian menghabisi menteri dengan menembaknya hingga tewas beserta asisten-asistennya. Di dalam penjara, Pama lagi-lagi menemui Geja. Pama kemudian meminta maaf serta menjelaskan mengenai kehidupan yang kini sudah ditakdirkan dengan banyak masalah, di mana Geja sebenarnya tidak bersalah karena kematian itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa menyalahkan orang lain. Buktinya Pama kini masih hidup walaupun Geja berusaha ingin membunuhnya. Pama sudah mengetahui masa lalu yang sangat mengerikan mengenai kisah perjalanan hidupnya Geja, di mana Pama sungguh menyesali perbuatannya dan ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Kini Pama juga telah merasakan apa yang dirasakan oleh Geja yang frustasi karena keluarganya telah tiada untuk menemaninya. Pama yakin bahwa Geja bisa merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Dan setelah itu, Pama meninggalkan sel tahanan tersebut dengan Geja yang tidak merespon apapun. Beberapa jam kemudian, seorang polisi tangguh dan beringas bernama Ranjit mendatangi selnya Geja, yang di waktu itu telah menyelamatkan Guardial yang merupakan ayahnya Rauna dari amukannya Geja, di mana Geja telah menggantung sebagian 3 orang keluarganya Guardial seperti di waktu ketika Guardial menggantung keluarganya Geja. Di saat itu Ranjit menembaki kaki kanannya Geja agar ia dapat melepaskan cekikannya, yang akhirnya Geja melepaskannya dengan keadaan Guardial yang sudah tewas. Di saat itu kedatangan Rankit di kantor polisi karena diminta untuk komandan untuk memindahkan para napi yang dianggap kejam dan termasuk Geja. Di saat itu Ranjit meremehkan Geja yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kaki kanannya terluka parah. Ranjit tidak akan membiarkan Geja kali ini dapat kabur karena Ranjit akan menembaki kaki yang satunya jikalau Geja berani melakukannya. Setelah itu Ranjit beserta pasukannya langsung mengeluarkan para napi-napi yang diklaim sangat berbahaya untuk dipindahkan ke penjara yang lain. Ranjit mengingatkan para anggotanya untuk memperkuat keamanan karena napi yang ingin dibawa bukanlah napi yang biasa. Terlihat para napi-napi itu pun dinaikkan ke dalam mobil khusus agar para napi tidak bisa kabur, di mana para napi-napi itu terlihat sangat menyeramkan dan sangat kejam. Namun napi lain kebingungan karena Pama nampak tidak begitu kejam sama sekali. Sebelum keberangkatan dimulai, Pama kemudian menemui Seti dengan mengelabuhinya ingin menunjukkan sebuah anak burung yang mati. Dan tiba-tiba saja, Pama langsung melilit lehernya Seti menggunakan celana panjangnya, di mana Pama ingin mengutarakan rasa kesalnya terhadap Seti yang membuat dirinya dipindahkan ke penjara yang lain. Setelah itu para napi pun berangkat ke penjara baru mereka. Terlihat di dalam bus para napi nampak aman-aman saja dan tidak ada hal yang menjanggal.
di mana para polisi telah memutarkan lagu agar para napi tidak merasa bosan. Sementara itu salah satu napi bernama Prakas berusaha membuka borgolnya menggunakan sebuah kunci buatan yang ia buat. Dan tak lama kemudian borgol milik Prakas akhirnya terbuka. Prakas kemudian memberikan kode kepada teman-temannya bahwa rencana pertama mereka berhasil. Di samping itu Pama nampak sibuk karena Prakas berhasil membuka borgolnya. Pama kemudian meminta kunci buatannya Prakas lalu membuka borgolnya dan tiba-tiba saja Prakas berpura-pura mengalami kejang-kejang lalu merebut senjata yang dipegang oleh para polisi yang menjaga mereka. Namun di saat itu Pama dan salah satu temannya Prakas ribut di mana mereka saling ngotot karena Prakas kebingungan dalam membuka borgol yang berada di kakinya. Prakas kemudian mengikuti perkataan temannya itu yang ternyata salah, yang akhirnya membuat temannya itu tewas terkena peluru yang memantul ke arahnya. Di saat itu Ranjit langsung menghampiri bus para napi yang berhenti dengan seketika. Sementara itu Prakas menodongkan senjatanya ke arah Ranjit dan meminta kunci untuk membuka borgolnya. Seketika Ranjit langsung menembak kepalanya Prakas hingga jatuh terkapar. Ranjit kemudian menampar serta menyalahkan polisi yang lalai dalam menjaga para napi yang berbahaya tersebut. Ranjit kemudian mengancam para napi yang lain di mana ia akan membunuhnya jikalau ada yang ingin meminta kunci borgolnya. Sementara itu Pama menutup kembali borgol miliknya lalu membuat kunci buatan yang digunakan untuk membuka. Dan setelah itu para napi pun meneruskan perjalanan mereka kembali yang kini mendapat pengawasan yang sangat ketat dari Ranjit. Tiba-tiba saja bus mereka ditembak menggunakan basoka yang membuat bus mereka terguling. Ranjit kemudian langsung mengerahkan pasukannya untuk menjaga sekeliling karena ada penyusup yang mencoba ingin menyelamatkan salah satu napi yang ternyata adalah saudara laki-laki Sinda yang ingin menculik Pama serta Geja untuk dibunuh. Karena mereka berdualah penyebab kematian saudaranya yaitu Sinda beserta ayahnya yaitu Baji yang sangat berarti bagi keluarganya. Terlihat Ranjit beserta pasukannya mengokohkan pertahanannya dengan menembaki saudara laki-laki Sinda dengan membabi buta. Di mana Ranjit tidak menginginkan salah satu napi berbahaya berhasil dibawa yang kemudian membuat para napi lainnya kabur dari bus tersebut. Di sisi lain di dalam bus terlihat para napi telah pingsan karena guncangan yang sangat dahsyat. Sementara itu geng Bamakat berusaha melepaskan rantai beserta borgol mereka menggunakan sebuah kampak. Dan setelah itu mereka langsung membantai habis-habisan Geja yang masih dalam keadaan terborgol. Mereka kemudian membacok kaki Geja yang kemudian membuat Geja semakin marah. Geja kemudian membantai balik mereka semua dengan seorang diri dan dalam tangan yang sedang diborgol serta kaki yang dirantai. Di mana Geja adalah orang yang sangat sensitif terhadap orang lain yang mencoba mengganggunya. देखा भाई जी बचा लिया था। Dan di saat itu saudara laki-lakinya Sinda beserta anak buahnya kabur dari tempat tersebut dan beruntungnya Ranjit berhasil menjaga para napi-napi itu termasuk Geja agar tidak terjadi seperti kejadian tahun yang lalu. Berhubung mobil dan bus mereka tidak bisa dipakai kembali, akhirnya Ranjit memutuskan untuk membawa beberapa napi tersisa untuk berjalan kaki menuju penjara baru mereka. Di mana mereka mampir sebentar ke salah satu penduduk yang berada di sana untuk menunggu jemputan dari kantor polisi kota tersebut. Dan tiba-tiba saja ada sebuah jeep yang kemudian datang di tempat tersebut untuk menembaki mereka dengan membabi buta. Sontak Ranjit terkejut lalu berusaha menyelamatkan diri agar tidak terkena tembakan itu. Di saat itu yang telah menembaki mereka adalah Rana yang merupakan kakaknya Raunak, yang mempunyai niatan sama untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Guardial beserta Raunak, sang adik tercinta. Rana kemudian memanggil-manggil Geja karena menjadi sasaran utama mereka mendatangi tempat tersebut, di mana ia ingin membunuh Geja di tangannya sendiri. Namun kesabaran Rana telah habis yang kemudian menembaki rumah tersebut yang membuat satu napi pun tewas karena kebodohannya. Karena suasana semakin tidak terkendali, Geja terpaksa memberanikan diri untuk berdiri di hadapan Rana yang sedang mengganas. Geja sudah pasrah karena tidak bisa melakukan hal apapun lagi untuk menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang telah mengincarnya. Rana kemudian mengeluarkan sebuah kendi yang berisikan abu ayahnya agar Geja lebih mengerti maksud kedatangannya. Rana kemudian menambahkan bahwa dirinya akan membunuh orang yang telah membuat ayahnya kini menjadi abu. Tanpa basa-basi lagi, terlihat Rana langsung menghajar habis-habisan Geja tanpa ampun untuk membayar semua kesalahan yang diperbuat oleh Geja. Terlihat Geja selalu menerima pukulan yang diberikan oleh Rana cukup kuat sekali, di mana Geja merasa lemas tak berdaya karena ia sudah mengalahkan beberapa orang saja yang telah menguras banyak energi. Seketika Geja langsung teringat dengan keinginannya dan langsung bangkit kembali berusaha untuk mengalahkan Rana,
yang mana di saat itu Geja telah membantai balik Rana yang ingin mencoba membunuhnya. Yang akhirnya Geja berhasil membunuh Rana dengan sangat mudah, dan setelah itu Geja masuk ke dalam rumah tersebut sembari membawa pistol untuk memenuhi keinginannya. Di samping itu Pama telah menyelamatkan seorang wanita yang ingin diwik-wik oleh Sira. Pama tidak ingin melihat harga diri seorang wanita dihancurkan oleh pria genit seperti Sera. Seketika Pama terpikirkan akan ibunya yang menginginkan dirinya mewujudkan keinginan sang ayah, dan setelah itu Pama memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur menyelamatkan diri, karena tidak ada satupun yang melihat, terutama Geja yang ingin membunuhnya. Di saat itu Geja memenuhi keinginan yang sudah lama ia ingin lakukan. Geja kemudian menembaki kaki kanan Ranjit dengan bertubi-tubi untuk menghilangkan rasa dendamnya terhadap Ranjit yang berani membuat masalah dengan Geja. Dan setelah itu Geja pergi mencari Pama yang sebenarnya menjadi sasaran utamanya untuk dibunuh, di mana Pama melarikan diri dari tempat tersebut karena sudah mengetahui kalau Geja akan membunuhnya. Sementara itu beberapa napi yang selamat berhasil menyelamatkan diri karena Ranjit sudah tidak bisa melakukan apapun lagi, di mana Ranjit tidak berdaya lagi karena telah dikalahkan oleh Geja. Ranjit sangat menyesal dan terlalu menggampangkan segala urusan yang membuatnya menderita separah itu. Di sisi lain, Pama berusaha meminta bantuan kepada seseorang agar bisa membukakan borgolnya tersebut. Pama sangat ingin hidup bebas seperti semua dan sudah menyesali atas apa yang telah ia perbuat di waktu itu. Pama berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Namun di saat itu Geja kebetulan lewat di jalan tersebut dan telah mendengar teriakan Pama yang menggunakan alat pengeras. Seketika Pama langsung bersembunyi di balik rel yang berada di sebuah jembatan. Di saat itu Pama selamat dari incaran Geja yang menggila ingin membunuh Pama. Yang akhirnya Geja dan Pama menjalankan hidup masing-masing dengan sangat bahagia kembali. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Warning 2. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.